kita mulai untuk perkuliahannya ya, untuk pertemuan keempat hari ini. Tema yang akan kita bahas mengenai e-commerce adalah perilaku konsumen, layanan pelanggan dan iklan dalam e-commerce ya, atau elektronik, penjualan elektronik online ya. Langsung saja mungkin bisa kita mulai ya. Untuk pembahasan kita nanti dalam pertemuan ini adalah model perilaku konsumen e-commerce. Kemudian pelayanan pelanggannya seperti apa, kemudian iklan untuk e-commerce-nya bagaimana. Kita mulai dari model perilaku konsumen e-commerce. Jadi ada karakteristik individu dari konsumen sendiri itu seperti apa. Kemudian variabel lingkungan dalam membeli, faktor konsumen dalam membeli. Nah, kita masuk ke karakteristik individu dari konsumen sendiri ya. Jadi di karakteristik di e-commerce ini yang pertama ada gender dan umur ya, tentunya ya. Sesuai sasaran kita pada saat kita menjual suatu produk di dalam e-commerce, kemudian kita sasaran kita itu gendernya apa, pria atau wanita, kemudian umurnya umur berapa untuk produk kita yang kita jual misalnya, seperti itu ya. Jadi misalkan kita menjual produk katakan jas ya, misalkan jas untuk kerja atau nikah misalnya. Nah itu tentunya untuk umurnya itu kan tidak ada untuk karena jas kawin atau jas nikah misalnya ya, itu tentunya umurnya misalkan 20 ke atas ya. Kalau untuk umur 10 tahun tentunya kita tidak produksi atau tidak menjual, seperti itu ya. Jadi untuk karakteristik yang kedua itu status perkawinan, tentunya untuk sasaran kita itu untuk orang yang sudah menikah atau belum. Jadi macam-macam ya mengenai karakteristik individu itu. Kalau yang sudah misalkan status perkawinannya menikah dan belum itu terbiasa biasanya itu terkadang beda ya. Dari hal semisal kita menjual kemudian ada yang menawar, itu kalau yang sudah menikah dan belum itu biasanya berbeda. Itu salah satu ya, salah satunya. Kemudian tingkatan pendidikan juga mempengaruhi juga ya untuk karakteristik ini. Misalkan lulusan untuk SMA, untuk kuliah, ataupun yang misalkan masih SMP, itu kan karakteristik individunya itu berbeda-beda ya masing-masing tersebut ya. Ethnicity atau etnis ya, perbedaan etnis kan bermacam-macam di negara kita. Nah itu juga mempunyai karakteristik individu masing-masing. Kemudian jabatan juga ya, karakteristik dari manajer sama karyawan itu tentunya juga berbeda. Kemudian untuk pendapatan rumah tangga, nah ini juga yang sangat mempengaruhi tentunya ya. Kenapa? Karena pendapatan rumah tangga yang banyak itu biasanya akan cenderung lebih membeli yang bahan yang lebih mahal misalnya, atau mereka tidak menawar terlalu berbelit-belit misalnya, seperti itu. Kemudian kepribadian juga mempengaruhi ya. Tiap individu itu berbeda-beda. Ada yang cerewet, ada yang sopan, ada yang tidak sopan misalnya, seperti itu. Karakteristik gaya hidup juga tentunya menjadi salah satu faktor ya. Dan di sini juga tentunya tiap individu dari konsumen mengenai gaya hidup itu tentunya pasti berbeda-beda. Nah itu adalah karakteristik individu dari konsumen. Jadi bermacam-macam ya, bermacam-macam mengenai karakteristik tersebut. Dari faktor 1 sampai 8 ini tentunya juga mempengaruhi ataupun bisa pada saat kita mengiklankan ataupun mempengaruhi penjualan misalnya, itu juga mengenai karakteristik individu. Nah untuk variabel lingkungan dalam membeli itu ada sosial, kemudian ada komunitas, ada variabel lainnya. Ini untuk variabel lingkungannya ya. Nah untuk faktor konsumen dalam membeli itu ada pemrakarsa, inisiator, kemudian pengaruh influencer, kemudian kebutuhan. Nah pemrakarsa ini
bisa dikatakan adalah orang yang menciptakan ya, atau yang mengajak misalnya ya pada saat uh, mau membeli suatu barang ya. Kemudian ada pengaruh influencer di sini, yang dimaksud adalah misalkan pengaruhnya saat tetangga kita membeli suatu barang, kemudian kita lihat barangnya sepertinya bagus tapi dengan harga hemat, itu salah satu menjadi pengaruh. Kemudian kita tertarik untuk membeli kembali, seperti itu ya. Kemudian ada kebutuhan juga biasanya tidak berpengaruh ya. Kalau kebutuhan, memang kalau kita membutuhkan barang A, memang kita harus membeli, ya sudah kita membeli. Nah, ini faktor konsumen dalam membeli. Untuk pelayanan pelanggan, segmentasi pasarnya, kemudian pelayanan pengiriman untuk pelanggan internet. Untuk segmentasi pasar, ada yang pertama segmentasi geografi, merupakan pembagian pasar menjadi unit geografis ya, yang berbeda, misalnya wilayah negara, negara bagian, provinsi, kota, dan kepulauan. Contoh saja, Coca-Cola memasarkan produk minumannya dengan merek tertentu, hanya dijual di Jepang, yaitu Sokembika, Latvia, Georgia, dan Co. Nah, itu merek tertentu ya untuk Coca-Cola. Produk minumannya itu yang untuk di negara lainnya. Iklan merupakan bagian dari strategi pemasaran. Iklan merupakan bagian dari strategi pemasaran secara keseluruhan. Nah, perusahaan harus secara aktif berpartisipasi dalam semua jenis aktivitas internet seperti newsgroup, mailing list, dan bulletin board. Nah, ini misalkan kita mempunyai bisnis e-commerce, nah itu kita memang harus aktif ya. Aktif dalam hal apa? Dalam hal periklanan. Nah, itu marketing itu sebenarnya memang nomor satu untuk sebuah bisnis seperti halnya e-commerce ya. Karena apa? Kalau kita tidak aktif, kita tidak update, itu tentunya akan kalah bersaing dengan produk lain misalnya, ataupun e-commerce lain dengan produk yang sama misalnya dengan produk kita. Nah, itu tentunya sebagaimana cara atau strategi yang harus kita lakukan untuk agar menjadi e-commerce yang sering dikunjungi, sering dibeli ya. Nah, itu karena kita harus sebagai untuk pelaku e-commerce atau bisnis e-commerce tersebut harus aktif dan up to date ya. Biasanya seperti itu. Untuk pelayanan pelanggan berikutnya, iklan harus dihubungkan dengan proses ordering. Ketika pelanggan tertarik setelah melihat iklan tersebut, item yang diiklankan harus bisa langsung dipesan dan dibayar. Nah, ini harus ready ya. Yang kita iklankan itu harus ready. Jangan kita mengiklankan tapi barangnya tidak ada, itu nanti akan mengecewakan pelanggan. Strategi menarik perhatian pengunjung ke suatu situs. Nah, strateginya bagaimana agar pengunjung tersebut mengunjungi situs kita, e-commerce kita, seperti itu ya. Dengan cara apa? Nah, itu perlu strategi ya. Tidak hanya mengandalkan situs web saja, kita mungkin menggunakan aplikasi ataupun dengan iklan di banner dan lain stiker misalkan, ataupun selebaran. Nah, itu juga perlu dilakukan mungkin ya. Ini masuk ke marketing sebenarnya. Dalam menarik pelanggan tidak hanya menggunakan e-commerce saja, tapi juga didambungkan dengan media tradisional, misalkan pengenalan secara tradisional, baik iklan visual maupun cetak misalkan ya. Nah, padukan nama perusahaan dengan nama situs web. Dengan mengadukan nama perusahaan dengan situs web akan memudah pengunjung untuk mendatangi situs. Nah, misalnya www.microsoft.com, tentunya orang tahu. Nah, ini mengenai Microsoft. Kalau memang usaha kita adalah katakan counter ABC, sudah kita buat situs web kita itu kalau bisa ya www misalkan counterabc.com misalkan, seperti itu ya, bisa diserasikan. Pastikan alamat situs web Anda selalu muncul di lembar cetakan alamat e-commerce Anda, harus tercantum di kop surat, amplop, brosur, kartu nama, papan nama, stiker dan lainnya. Diusahakan seperti itu ya kalau memang kita sudah berniat untuk berbisnis
untuk menjadi lebih besar itu tentunya seperti itu, di amplopnya, brosur, kartu nama dan lain sebagainya, situs web kita itu harus dicantumkan. Pelayanan pengiriman untuk pelanggan pada internet mengacu pada pembelian online di Amazon.com. Dimensi kualitas pelayanan dicontohkan sebagai berikut. Ini acuan dari Amazon ya, karena Amazon adalah e-commerce terbesar. Nah, yang pertama ada Tangibles. Nah, tampilannya rapi dan tersusun baik, ada katalog mudah digunakan dan mudah dimainkan. Ini yang diusahakan kalau di web atau situs e-commerce kita itu bisa seperti itu ya, paling tidak ya, tersusun baik, ada katalognya mungkin agar untuk orang memilih mudah, kemudian mudah digunakan juga untuk sistem di e-commerce kita untuk order misalkan ataupun yang lainnya. Kemudian ada yang kedua, reliability, produk dikirim tepat waktu dan sesuai dengan pesanan. Usahakan seperti itu, jangan sampai nanti pelanggan komplain terhadap perusahaan ataupun e-commerce kita. Kemudian responsiveness, yang tersedia panduan yang membantu saat terjadi error dan memberitahukan pelanggan jika pengiriman produk berlangsung sukses atau ada masalah. Nah, ini ada responsiveness ya. Assurance, adanya layanan untuk mendampingi pelayanan dalam memasuki suatu proses, juga adanya layanan tambahan seperti rekomendasi dari vendor. Dan ada yang kelima, empati, adanya personalized service seperti personalized content, sambutan cara personal dan email pribadi ini untuk kontak ya. Oke, itu adalah mengenai apa tadi, pelanggan ya, mengenai e-commerce di dalam pelanggan. Untuk yang ketiga pembahasannya adalah iklan. Nah, alasan beriklan di internet itu apa? Strategi periklanan itu bagaimana? Langsung saja. Alasan beriklan di internet itu, iklan dapat update setiap waktu dengan biaya minimal, karena itu iklan-iklan di internet selalu bisa tampil baru. Nah, ini ya. Karena seiring perkembangan teknologi memang seperti itu, walaupun kita bisa selalu update untuk iklan-iklan, akan tetapi biaya tidak terlalu mahal ya. Beda dengan media yang kita cetak, mungkin kita perlu biaya tambahan ya untuk update. Misalkan kalau kita mau mengupdate setiap hari itu tentunya kan cetak terus ya. Kalau di internet kan tinggal kita rubah saja di situs kita. Iklan dapat menjangkau publik potensial dalam jumlah yang besar dalam hitungan global. Iklan pada e-commerce dapat secara efisien menggunakan konvergensi teks, audio, grafik, dan animasi. Nah, ini enaknya kalau di situs ataupun e-commerce kita ya, itu sudah berbentuk seperti teks, audio, grafik, dan animasi, itu sudah bisa dalam membuat sebuah iklan. Manfaat internet sendiri sedang berkembang dengan pesatnya. Nah, ini kenapa kita beriklan di internet, alasannya ya seperti itu. Bisa dipahami ya, sangat mudah dan bisa kita logika. Jenis media iklan di internet itu apa saja? Yang pertama ada banner. Iklan banner merupakan jenis iklan yang paling lazim digunakan di internet. Ada dua jenis banner, keyword banner dan random banner. Nah, keyword banner muncul ketika dilakukan query atas satu kata pembuka dari search engine. Untuk random banner muncul secara acak. Keuntungan penggunaan banner ini adalah kemampuannya dengan melakukan kustomisasi iklan di audiens yang menjadi sasarannya. Seperti itu ya. Untuk banner ada dua jenis, keyword banner dan random banner. Ada jumlah format yang berbeda dalam menempatkan iklan banner di internet pada situs web pihak lain. Bentuk yang paling lazim adalah banner swapping, banner exchange. Yang pertama, swapping dilakukan bila perusahaan A setuju untuk menampilkan sebuah banner perusahaan B dengan imbalan perusahaan juga mau menampilkan iklan perusahaan. Ini mungkin swapping ini bisa dikatakan kita saling menguntungkan ya, kita saling membutuhkan, saling menguntungkan, seperti itu. Iklan A ditayangkan di situs B, kemudian iklan B ditayangkan di situs A, seperti itu biasanya ya. Kemudian untuk banner exchange, tukar banner biasanya dilakukan dalam perdagangan dilakukan oleh 3 partner atau lebih. Kalau memang dalam perdagangan atau bisnis itu ada 3 partner atau lebih, itu nanti ada pertukaran untuk bannernya. Jadi si A membawa banner BC, kemudian B membawa AC misalkan lah, seperti itu dan seterusnya. Ada iklan skyscraper berbentuk seperti banner. Jika banner memanjang secara horizontal, maka skyscraper memanjang secara vertikal ya, menaik ke atas, dari atas bawah atau
seperti itu. Interstitial merupakan iklan yang dinamis pada internet. Interstitial ini berbentuk macam-macam iklan animasi yang muncul di layar ketika komputer mendownload situs web. Nah, tipe interstitial ini meliputi pop-up Windows splash screen. Nah, biasanya munculnya seperti itu ya, seperti di pop-up seperti itu. Dan itu biasanya juga banyak mengandung semacam animasi untuk yang interstitial ini. Strategi merancang iklan berbasis internet menarik secara visual tentunya. Untuk yang pertama yaitu dalam media massa, iklan mestinya berwarna-warni untuk menarik perhatian pembaca. Dalam internet, prinsip ini dapat dirasakan dengan mengadopsi isi web yang bergerak dan interaktif, yang mampu membius perhatian pengunjung untuk keunduhan berulang-ulang. Contoh iklan e-commerce Real.com yang mendapatkan 2 penghargaan tahun 2000. Nah, ini kalau situs kita bagus, menarik perhatian, nanti tentunya akan sering dikunjungi dan banyak dikunjungi. Isi situs web bermanfaat bagi konsumen, mestinya memberikan informasi yang berharga ya. Dengan menghindari file yang tidak berguna, jangan diupload, apalagi dalam ukuran besar yang hanya akan memperlambat downloadnya. Nah, isi situs harus disesuaikan dengan tujuan periklanan, yaitu memberikan informasi suatu produk. Jangan mengiklankan yang tidak ada kaitannya dengan produk kita. Kemudian menekankan merek dan citra perusahaan. Iklan beserta produk dan layanan mestinya menekankan bahwa ia berbeda dengan iklan milik para pesaing. Pintar-pintarnya dalam periklanan ya, dunia periklanan, lalu kita buat sedemikian rupa agar produk kita bisa laku dan terkenal. Contohnya seperti itu adalah strategi periklanan. Strategi memilih media periklanan pada e-commerce, bagaimana pengunjung, jangkauan impresi dan pengaruh. Nah, ini sama-sama ya. Untuk memilih media periklanannya itu bagaimana pengunjung, bagaimana jangkauan di sini impresinya dan pengaruhnya untuk di internet. Kemudian pengunjung adalah perkiraan rata-rata jumlah individu berbeda yang telah mengunjungi setiap isi website. Nah, kategori saluran atau aplikasi setiap hari pada periode tertentu. Jangkauan adalah persentase individu yang diproyeksikan pengunjung website. Nah, kategori saluran tertentu dari jumlah total individu yang diproyeksikan menggunakan media digital selama periode tertentu ya. Kemudian untuk impresi sendiri adalah jumlah waktu yang digunakan untuk melihat suatu iklan. Kemudian pengaruh merupakan nilai kualitas suatu iklan melalui media tertentu. Nah, tersebut ini pengaruh tadi ya, seperti halnya tadi pengaruh itu misalkan nilai kualitas dari suatu iklan melalui media tertentu itu bagaimana. Nah, itu akan mempengaruhi para konsumen. Untuk memilih media digital yang perlu dipertimbangkan adalah pengunjung, jangkauan impresi dan pengaruhnya tadi ya. Jadi di samping itu harus dipertimbangkan pula biaya, keunggulan dan keandalannya. Selanjutnya, pengiklan mencari media yang paling efektif, biaya di antara berbagai media yang terpilih, dan kemudian menentukan pilihan di antara yang ada. Kalau kita mau beriklan, itu tidak harus di web kita ya, atau di situs kita ya. Terkadang kalau kita beriklan itu pada saat user pengunjung mengunjungi suatu website, mengunjungi di internet itu, kalau kita mau beriklan berbayar itu nanti akan ada di iklan, entah itu di iklan yang mana, itu nanti kita akan periklanan kita akan muncul di sana. Nah, setelah mereka klik untuk iklan kita, nanti akan diarahkan ke website kita untuk e-commerce. Seperti itu ya, paham ya? Ini mudah sekali dipahami, nanti bisa kalian pahami kembali untuk materi yang saya sampaikan. Sudah saya upload sudah saya share ya di Classroom. Silakan kalau mau dikembangkan monggo, silakan, kalau tidak ya silakan dipelajari untuk bahan belajar kalian dan untuk bahan nanti pada saat kita melakukan ujian. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang semua yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini dalam pembahasan perilaku konsumen, layanan pelanggan dan iklan dalam e-commerce untuk pertemuan keempat ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi wawasan, tambahan wawasan kita semua ya, tanpa terkecuali. Oke, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih.